والقضية أتمم معايا حياتي تبقى لي مليون تشهد عن يسوع وهو المليك هو ده إلهي الأبدي. Mari kita berapologet. Penyesakan akan kami bongkar saat ini juga di Solat Bentuk Apologet. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Bersama Pak Bombom dan kawan-kawan, Solat B2 Apologet. Dukung terus channel Solat B2 Apologet dengan cara like, share, dan subscribe. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Jangan lupa dengan cara like, share, dan subscribe Solat B2 Apologet. Solat B2 Apologet, dukung terus. Oke, Anu, kumaha damang Anu? Saya. Apa kabar Pak Bambang? Salam. Saya atuh sami-sami. Sok atuh, mana mah lelempangan ke dia nih, naon teh? Apa? Enggak. Lelempangan Si Anu ini jadi kutu kupret aja nih Pak Bom ini, keimanannya aja ditanya nggak tahu dia. Jadi dia ini hanya bisa sama dengan Yuni, nggak apa-apa teman saya. Iya. Dia Ini kan ini Nandar. Si Anu ini bukan, Sinandar bukan, nama. Bukan Pak. Sinandar Pak. Bukan. Saya coba. punya skill di bidang vokal Pak. Saya punya skill. Ya, jadi kamu Nandar, nggak usah. Ya tapi udahlah, udah di ini Pak Bom yang punya channel dibolehkan masuk. Pak Bambang mau nanya boleh? Tapi yang jelas kamu itu ya. Tanya Nandar, apa? atau si Anu, kamu itu hanya menista aja. Coba nista kamu apa? benar-benar mencari kebenaran. Nista apa? Ya kamu framing aja. Framing apa? Kamu kan memframing aja kerjamu. Kamu bilang Yesus menikah lah ini. Kamu tuh ya mudah-mudahan lah kamu itu terbuka suatu saat. Sebentar. Mau nanya ke Pak Bambang nih, mumpung ada Pak Bambang. Tuhanmu siapa? Bukan. Pak Bambang mau nanya gini, Pak Bambang, saya lagi belajar ini, baca-baca yang pas Yesus disalib ya. Kan itu Yesus kan ditombak gitu ya. Tuh. Itu sebagai manusia, sebagai Tuhan. Ya manusia. Pas manusia, Tuhannya mana? Hah? Ya pas Yesus pas jadi manusia tuh. Berarti kan ada Tuhannya. Anu, ini. Sebentar. Kamu terlalu tinggi musuhmu menanyakan itu ke Pak Bom. Terlalu tinggi. Kamu nggak sejajar dengan Pak Bom. Iya. Kamu itu anak saya aja debat dengan kamu kayak gitu itu kalah kamu itu. Iya. Biar kamu tahu gini saya jelaskan ya. Maaf Pak Bom. Sebentar. Biar kamu tahu tuh Tuhan Allahnya orang Kristen itu adalah roh. Firman. Iya. Jadi Yesus itu adalah dua fitur ke dunia ini turun menjadi manusia. Biar itu kamu pahami dulu. Gini. Nah, pas jadi manusia. jadi yang dibunuh itu, yang ditusuk itu adalah kedagingannya, kemanusiaannya. Kalau Tuhan atau Allah itu, Firman itu, roh itu nggak bisa dibunuh. Ya gini mau nanya bener ya. Biar kamu tahu gitu loh, biar kamu pahami gitu ya. Sebentar.
Dan saya mah nggak akan Hmm. berdebat, nggak bisa debat. Saya mau menanya, ini saya kan Saya mau bukan ini. berdebat, menjelaskan ke kamu Iya, kitab iya, justru saya. gini. Itu kan Ya kitab gini, saya. Coba, iya, justru itu. Justru itu saya nanyanya Hmm. bukan ke orang Muslim, justru ke Pak Bom. Nanyanya ke ahli-ahli kitabnya. Ya, tapi Sabar. kamu harus Gini, siap juga ditanya. Sabar. aku mah nggak bisa ditanya, nggak ada ilmu. Aku mau Anu ditanya. sudah Ya, kamu kamu harus siap ditanya juga dong kalau mau bertanya, Iya nggak? Nandar Apa? pedogel. Masa orang yang mau nanya ke orang ke ahlinya, balik nanya, ya aku mah nggak tahu. Kenapa Ya, harus aku saling nanya? Karena nggak bertanya. tahu. Di sini biar tercerahkan juga orang-orang yang menonton di live chat itu Bukan, gitu. Biar saling kalau bisa. aku Sekarang udah tahu, ya gini. kamu mau Kalau cari, aku udah, kamu mau bentar, nanya, mau cari kebenaran atau mau ini, mau uji-uji apa? orang. Kamu kalau Bukan mau nguji cari orang. kebenaran, kamu akan dapat kebenaran. Bukan gini. Aku kan baca-baca nih Bible, cuman kan ada hal-hal yang memang nggak ngerti gitu. Dari dulu saya nanya ke Pak Bom, nggak ke siapa-siapa. Pak Bom ahlinya di Ya udah, sini. karungi dia Pak Bom, karungnya aja dia itu. Silakan. Karungin apa? Ya karungi, saya aja bikin kamu bisa 3 karung kamu. Oh gitu. Ya, saya mau nanya, Pak Bom boleh diskusi sama orang ini? Pak Bom boleh nggak? Pak Bom mau nanya saya ke orang ini, boleh nggak? Iya, Silakan nggak apa-apa. tanya, silakan. Ya, gini Nah. saya. Di room Namanya semua ini Sabar. orang-orang Kristen. Namanya siapa? Sabar, sabar. Ini ada tamu dulu, kita salam dulu. Baso ya, Tebaso. Gini. Oh, baturan mare, mane Iya, mah dalam pangan di dia sok atuh saha. Iya, ini saya mau nanya. Kan itu Ya, Yesus selamat tadi malam, ditusuk ya. Cecer. Sabar Cecep Ansiar ya. Cecep. Putus-putus Pak, suaranya nggak ada jelas. Putus-putus Iya. Pak. Iya. Coba Pak. Ya kalau Bapak Cecep. putus-putus dulu aja lah. Bapak Muslim kan? Signalnya jelek ya. Sakalaka bom. Silakan. Sakalaka bom. Malam. Ya. Selamat malam. Selamat malam Pak Bom. Oke, Anda pakai nama bom kenapa ya? Nggak apa-apa lah. Bukan nggak apa-apa, itu ada artinya. Nama bom apa? Enggak, saya Bom. Saya gendut, makanya Bom namanya. Jadi dipanggil Bom juga. Kamu Muslim Kristen? Saya Muslim saya. Oh. Temannya Bang Anu saya. Iya Bang Anu ya. Ya Bang Anu. Waalaikumsalam Bang Anu. Waalaikumsalam. Ini Pak Bom mau Bagaimana? Lanjut Bang Anu aja, nanti saya dengerin aja. Iya, Mau bertanya apa? sama saya lah aja lah. Sama Bom. Udah. Hmm. Pak Bom gini, saya mau ditanya, mau nanya, ngapain ditanya dan nggak bisa. Gini Pak Bom. Kan Yesus itu ditusuk ya. Sampai ususnya berburai gitu ya. Itu Yesus mau ditusuk gitu atau enggak? Itu memang sudah. Jadi begini Begini ya. Kamu ambil bolpen catat dulu boleh supaya kau ke telinga. Supaya kau bisa mencatat. Karena di sini Pak Bom berbeda, bukan menafsir. Oke? Ya. Sudah. Ditusuk atau gimana teh? Atau memang nggak bisa, nggak berdaya gitu? Sudah itu kan tidak? Sudah siapkan bolpen enggak? Udah. Nah, jadi gini ya. Jadi begini Tuhan tuh menjadi manusia. Catat ya. Karena itu perjanjian sudah ditulis dalam Kejadian 3. Kemudian Kejadian 49 ayat 10. Sudah 2 ya. Kejadian 3 ayat 15, Kejadian 17, Kejadian 49 ayat 10, Kejadian 22. Kemudian di dalam Keluaran 20 ayat 18, pada waktu bangsa Israel, Nabi Musa naik ke Gunung Sinai, bangsa Israel berkhianat, membuat patung sesembahan
dari emas. Di situ Tuhan marah, gemuruh, guntur, ya dalam Keluaran 20 ayat 18. Dan ayat 19, bangsa Israel berkata kepada Nabi Musa. Mereka berkata, Guru, Musa maksudnya Musa, jangan Tuhan datang, kami takut mati. Lebih baik seorang manusia atau nabi saja yang berhadapan kepada kita. Itu sudah terucap dari mulut bangsa Israel. Karena di dalam Keluaran 4 ayat 22, bangsa Israel adalah anak sulung daripada Tuhan. Nah, untuk itu nubuatan semua apa yang terjadi mulai dari Yesus lahir, Immanuel, mulai dari nubuatan itu semua tertulis. Yesus lahir di mana? Contoh di Mika 5 ayat 1. Kau catat, tidak akan salah kalau kau bohong. Kemudian Yesus lahir, itu ada mulai dari seorang wanita nanti di dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 63 ayat 8, 7, 8, 9. Kemudian nanti Yesus dikebukin. Betul nggak? Jangan bilang ditikap dulu. Betul nggak Anu? Iya, digebukin Nah, Yesus pinginnya digebukin. Ya udah sendiri. nanti Pak Bom jelaskan. Kenapa kau tidak bilang, itu Yesus digebukin sampai hancur-hancur, badannya rupa-rupa. Nah itu ada dalam Yesaya 54 ayat 14. Itu digebukin sampai rupanya nggak bisa upah. Sudah memang dulu buat adalah kitab Yesaya. Nanti Yesaya 55 ayat 7 dan selanjutnya dia menanggung dosa semua. Nah, kenapa dia ditikam? Sebelum dia disalib itu, nanti kan murid-muridnya kan melarikan diri. Pak Bom, Nah. Pak Bom. Maaf Pak Bom, sambil dikasih tahu juga sama si Anu itu bahwa kitab Yesaya yang Bapak Bom ceritakan itu sudah jauh sebelum Yesus ke dunia gitu. Karena itu dia itu nggak nyambung Pak, nggak nyambung. Jadi dikasih tahu juga Pak itu. Kita harus kayak bikin kayak bayi yang baru lahir gitu. Nggak nyambung, dia itu percuma aja udah dewasa, bahkan mungkin udah punya udah anak. nggak apa-apa, kita menginjil yang untuk orang Kristen juga. Iya, bagus saja. Ya, saya setuju aja Pak Bom. Setuju aja Pak di rumah juga catat ya, Pak Bom cara nggak masalah ya. Nah, sambil dikasih kalau sama si Anu ini harus sambil dikasih tahu bahwa kitab yang nubuatan itu sudah ada jauh sebelum Yesus akan jadi manusia ke dunia gitu. Jadi gini, Pak, berarti Anu sabar dulu, dinubuatkan. Anu. Ya. Ini kata siapa? Kata Yesus tahu, coba Anu tolong baca silakan. Anu baca. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawan domba itu akan tercerai-berai. Itu Pak Bom tuh. Jangan jadi gembala. Ya udah, akan dibunuh Yesus. Sabar. Iyo. Kau kan bertanya. Udah, mualaf aja. Sebentar dulu. Kau mau saya jawab atau saya diam? Iya, sok atuh. Mana kan betul orang. Iya. Jadi Yesus itu dari kecil, dia sampai mati, sampai dia bangkit sudah tertulis apa yang terjadi dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tertulis. Dan orang Muslim harus mengerti bahwa dan orang Kristen harus mengetahui dalam Matius, Markus, Lukas itu tentang kelahiran Yesus dari keturunannya sampai dia mati, sampai dia bangkit. Kalau Yohanes tidak, dia tidak menceritakan tentang kelahiran Yesus. Dia menceritakan mulai dari atas. Pada mulanya Allah. Pada mulanya Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Betul nggak? Yohanes 1 ayat 1. Dia mulai dari atas. Hebat, Pak Bom, hebat. Nah, kalau Matius, Markus, Lukas, dia mulai dari turunan, dia lahir dulu. Itu diceritakan di situ. Markus siapa? Markus adalah anak rohani dari Petrus, murid Yesus dari 12, pemimpin. Yang mana Yesus katakan dalam Matius 16 ayat 18, ya di situ Yesus katakan, disinilah batu karang ini, dirikanlah jemaatku. Itulah Petrus. Petrus yang membawa pendiri Kristen, bukan Paulus, Petrus. Oke? Jadi jangan salah pilih Paulus ya. Dan kemudian, kenapa pada waktu Yesus berkata itu kepada murid-murid yang ini? Itu Yesus dia mengulangi pengulangan. Contoh dalam Matius 4 ayat 10.
ya menatang engkau, itu iblis berkotak kata-kata, itu dalam Mazmur 90. Di situ katakan menatang engkau tangannya. Nah, kita coba lihat di sini ya. Nah, saya buka dulu. Nih, ya, nih. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, di sini ayatnya di mana? Di sini pengulangan nubuatan. Ingat ya, zaman Yesus dengan Zakaria itu bedanya 500 tahun lebih. Kita mundur. Anu kan tidak punya kitab Zakaria. Kita hitung di sini. Ini 500 tahun lebih. Nah, di sini kita buka, Yesus berkata pengulangan. Di sini 13 ayat 7. Kita lihat ya. Nah, lihat. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikian firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Nah, jadi di sini Haleluya. Yesus Haleluya, berkata haleluya. sudah nubuatan. Nah, sekarang anu tanya yang ditikam kan? Iya. Betul enggak? Tidak ada yang bisa bunuh Tuhan, makanya Tuhan datang dalam rupa manusia. Contoh, Pak Bom dulu kecil namanya Bom Boli. Bom, contoh ya. Nah, setelah Pak Bom sekolah, ambil sarjana di bidang hukum, kemudian ambil sekolah lain, ya. Kemudian Pak Bom punya titel, kan ada 2 titel di belakang, ya toh. Nah, sekarang apakah Pak Bom punya nama berubah? Bom-bomnya hilang? Kan tidak. Bom ada, titel Pak Bom ada. Betul nggak? Ya toh? Paham nggak anu toh? Nah, makanya kalau detailnya ini, kalau Pak Bom mati, pasti disalib ada tulis bom baru detail di belakang 2. Kan begitu. Nah, jadi Tuhan begitu juga. Tuhan datang ke dalam dunia, manusianya mati, kemanusiaannya, tapi Tuhan tidak mati. Nah, ini ayatnya, ya. Makanya Yesus katakan nubuatan itu pada waktu dia mati ditikam kan? Nah, ini, ya. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini, ya. Yesus ditikam ya. Itu Yohanes 19 kayaknya ya. Bentar ya. Udah Yesus ditikam kan? Iya. Betul nggak, Nu? Iya ya. Bentar, kau juga tanya tidak pakai ayat baru saya. Ayo. Bentar ya. Ini toh. Ini ya. Iya. Ini anu ya. Nah ini. Iya. Tetapi Iya. seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, ini setelah Yesus sudah mati. Ini anu. Ini Yesus sudah mati nih anu. Abom. Itu aturan orang Romawi, kalau mayat ada di salib ya. Kalau masih hidup mereka tusuk dulu, tapi kan mereka cek bahwa Yesus sudah mati atau belum. Memang sudah mati, makanya ditikam lambungnya. Untuk apa? Ini anu, coba anu lihat ya, yang ini nih anu. Ini nih. Boleh saya baca? Ulang kita. Enggak, ya boleh kau baca, boleh. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Itu kasihan Yesus, Pak. Gini. Ya udah nggak apa-apa. Oke, anu perhatikan yang ini ya. Ini. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Nah, begini anu. Kalau kau ke Israel, kau lihat bentuk salibnya, kalau orang disalib begitu, itu dadanya bekas begini. Ini. Coba kau begini, kau tiba-tiba kan tumpuan kakinya kalau kau berdiri. Kalau kakimu patah, pasti kau bernapas susah tuh. Susah kan? Nah, itu. Jadi, saya jelaskan dulu sebelum ditikam ya. Nah, ini orang Kristen harus ingat. Jadi pada waktu Yesus, yang lain tuh 2 orang di sebelah itu sudah dipatah kakinya, baru mereka mati. Tapi Yesus memang sudah mati duluan. Nah, dia punya, kalau cara kasih mati orang bagaimana, harus dipatahkan kakinya. Nah, Yesus itu kakinya tidak dipatah. Karena itu sudah nubuatan, ini nubuatannya ada 2. Saya kasih 2 nubuatan ya, bahwa Yesus punya kaki tidak dipatahkan. Penggenapannya di Yohanes 19 ini. Ya, oke, ini ya. Perhatikan ini dulu ya, yang ini kakinya dipatahkan. Ini pengulangan semua dinubuatkan, namanya penggenapan. Kemudian di sini yang ditombak ya. Oke, kita lari dulu, dipatahkan dulu, bersalah jelaskan ditombak. Oke, kita buka dipatahkan dulu. Kita buka dalam kitab Taurat. Oke, ya kita buka dulu kitab Taurat. Abom seperti gini pada Santai, mereka kita kan santai, diskusi santai. Nah ini, lihat ya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga.
tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Nah, untuk itu Yesus katakan dalam Yohanes 6, nanti Anu baca terus. Di situ Yesus bilang, makanlah tubuhku, inilah roti tubuhku, makanlah dagingku. Maksudnya domba Paskah itu dinubuatkan di dalam Keluaran 24 itu tadi. Nah, jadi kalau kita lihat dalam Keluaran 12 ayat 21, itulah domba Paskah. Makanya di sini tulang satu pun tidak dipatahkan. Makanya Yesus katakan dalam Lukas 24 ayat 44, inilah yang telah dikatakan digenapi dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi. Tadi Para kan nabi. kitab Taurat ya, kitab Taurat ya. Saya kasih 7 tadi. Nah, ini kitab Taurat ya. Nih, santai aja Nu. Oke. Keluaran 12 ayat 46 ya. Oke. Nah, kita lihat dalam kitab Mazmur. Nah, ini contoh tulang yang patah ya. Luar biasa Alkitab. Ya. Mudah-mudahan yang di live chat banyak yang tercerahkan. Nah ini, coba Anu lihat ini ya. Nih, Pak Bom sudah patah. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Ya. Jadi dalam kitab Keluaran 12 ayat 46, di situ tulang tidak dipatahkan. Kemudian dalam kitab Mazmur juga dinubuatkan tidak dipatahkan. Makanya pada waktu Yesus disalib, tulang kaki tidak dipatahkan. Hanya 2 orang di samping. Kenapa demikian? Karena sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan kitab Mazmur. Nah, sekarang bertanya, ditikam. Sudah dibuatkan oleh Nabi Zakaria. Kalian bilang Zakaria yang kalian di kitab kalian punya Al-Quran itu adalah Zakaria Nabi Yahya. Yesaya punya bapak. Yesaya punya bapak itu imam. Dia bukan nabi. Yang kita bilang nabi ini di 535 tahun sebelum Yesus datang. Inilah dia punya nubuatan. Tulang ditikam ya. Kita buka Zakaria. Ini ya. Nih, ini kau lihat ini judulnya nih. Ratapan atas dia yang tertikam. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Kau perhatikan ya, di sini dikatakan keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Ya, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Nah, di situ nubuatan dalam Zakaria, ya. Di situ dikatakan bahwa Yesus akan ditikam, meratapi anak keturunan Daud di dalam Yeremia 23 ayat 5. Di situ nanti saya tunjukkan tunas Daud. Nah, makanya di situ Yesus apa yang terjadi di salib? Banyak pakaiannya diundi, dia diolok-olok, diludahi, ditempeleng, disalib, dipaku, tulang kaki ini dipaku, disalibkan. Ada semua nubuatannya. Makanya kalau saya mau jelaskan tentang nubuatan sampai penggenapan, itu nubuatannya ada 730 lebih. Untuk 372 nubuatan, dan penggenapannya ada lebih 1310 ayat yang Pak Bom tahu. Ya Anu ya? Sudah paham Anu? Belum? Kalau belum paham, makin pusing. belum. Jadi ya pusing memang kalau belajar. Jadi semua itu sudah nubuatan. Jangan terlalu Jadi panjang, Pak. jadi begini. Ini saya buka yayasan. Kalau Tuhan mau datangkan, harus kan ada utusan Nabi kan? Betul nggak? Itu logis. Logis ya? Oke, logis Anu ya. Sekarang saya mau tanya, di Al-Quran itu ada Yohanes nggak? Ya. Oh, Nabi Yahya. Ya. Ya. Ada nggak? Ada. Yahya siapa? Ya, saudaranya Yesus kan. Oh, siapa? Iyo, saudaranya Yesus. Saudaranya Yesus kan? Saudara sepupu, bukan saudara kandung. Iya, sepupu. Dari Elizabeth kan mamanya. Iya.
Saya tanya. Pada waktu pada waktu Pak Bambang udah terlalu panjang. sebentar dulu, santai dulu. Semua jangan ngantuk. Yesaya kan kau mengakui nabi ya, Yahya. Ya. Siapa yang duluan lahir, Yahya atau Yesus? Yang di rumah catat ya. Nanti renungkan, saya salah atau saya bodoh apa silakan. Silakan. Nggak tahu. Mana lebih duluan, Yesaya kah atau Yesus yang lahir duluan? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah. Yahya dulu, Nabi Yahya. Iya, kita bukan. Bagaimana kalau saya buka Yesaya 725 tahun atau 800 Masehi, sebelum Yesus lahir. Bagaimana? Saya buka Yesaya dulu. Saya buka Yesaya ya. Oke. Yesaya 40. Nah, nih. Anu baca, supaya Anu jangan ngantuk. Bacalah. Ya, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Coba kau baca ulang pelan-pelan. Ada itu suara maksudnya yang apa ayat itu? Ada Maksudnya suara itu yang apa? berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Anu sudah tahu ayat ini enggak? Maksudnya sudah bisa mengerti enggak ayat ini? Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Berarti kita harus persiapkan jalan untuk Tuhan kan, menyambut Tuhan, betul enggak? Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Berarti Tuhan ya, Allah kita kan, betul enggak? Jadi maksudnya itu sebelum Tuhan datang ke dalam dunia harus ada nabi yang turun dulu. Nah, itulah Nabi Yesaya. Pasti kau nggak percaya? Nggak mungkin Yesaya. Nah, makanya orang Israel mengerti apa namanya Sang Mesias. Mesias adalah juru selamat. Ya, Sang juru selamat, Mesias. Mesias atau Immanuel, juru selamat. Ya, Allah beserta kita. Nah, di situ dikatakan dalam Yesaya. Coba Anu, kalau mengerti dulu, saya pindah jalur. Anu sudah mengerti, berarti ini harus ada seorang nabi dulu kan, sebelum Tuhan datang kan? Oke? Udah ya? Oke. Kita masuk ke 535 tahun sebelum Yesus datang. Nih, kita masuk di Maliaki 3 ayat yang ke-1. Coba Anu baca. Ya, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan madak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian kamu kehendaki itu sungguh ia datang firman Tuhan semesta alam. Jadi nanti Tuhan menyuruh utusanku, menyuruh nabi dulu. Tuhan menyuruh nabi supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, di hadapan Tuhan. Dengan mendadak, ini kan Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang firman Tuhan semesta alam. Jadi firman Tuhan diberikan kepada Nabi Maliaki bahwa Maliaki, ya dengar dulu. Malaikat. Dengar dulu nanti baru kalau kita baca. Iya. Hai Maliaki, ya santai. Hai Maliaki, Nabi Maliaki ya. Nanti kau menulis bahwa aku akan datang. Nanti akan ada utusanku yang membuka jalan. Berarti seorang nabi kan, utusan kan nabi. Anda setuju kan? Iya. Setuju. Iya, seorang nabi. Oke. Lihat ya, utusanku nabi akan mempersiapkan jalan kepada saya. Bahwa saya ini akan turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Anu paham sampai di situ? Tapi itu kalau rupa manusia tidak ada. Iya, maksudnya nanti ada seorang nabi dulu turun, bahwa nanti ada Tuhan mau datang. Jadi ibaratnya gini Anu, kita dua punya rumah ada di hutan, mobil tidak bisa masuk. Nanti saya suruh Anu pi buka jalan dulu. Ya, Anu pi buka jalan dulu. Saya punya uang kan lebih banyak pada Anu, contoh. Nanti Anu yang pergi, saya tanggung biaya ongkos Anu yang, karena Anu kan kontraktor.
Nah, nanti ke sana anu buka jalan dulu. Sampai di sana buka jalan, baru saya bisa datang bawa material-material. Anu paham ya? Jadi itu seorang nabi dia buka jalan dulu. Ayat ini coba anu baca baik-baik, silakan anu. Coba anu. Baca baik-baik. Anu kan orang pintar. Utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku dengan mendak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang tinaman Tuhan semesta alam. Pak Bom, boleh saya berkomentar nih? Iya, yang malaikat ini. Iya, jadi gini Pak Bom, ini similar juga dengan ini malaikat ya kan yang menyampaikan Yang mana aku mau tanyakan? Kok kita begini anu bahas satu-satu dari lihat aku, betul ya? Aku nih Tuhan ya. Oke ya. Menyuruh utusanku nabi, nabi ya. Ya, supaya nabi, betul nggak? Mempersiapkan jalan di hadapanku, di hadapan Tuhan, betul nggak? Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari, maksudnya umat-umatnya nih bangsa Israel mencari Tuhan akan masuk ke baitnya. Nah makanya ada di dalam Yohanes 2 Yesus berkata robohkanlah bait Allah ini, yang dimaksudnya adalah tubuhnya. Robohkanlah bait Allah. Jadi di dalam kepercayaan Kristen sesuai dalam 2 Samuel 12 dan selanjutnya, Bunda Maria itu adalah tabut perjanjian, ya. Kemudian Bunda Maria tabut perjanjian, Yesus itu adalah bait Allah. Yesus sendiri yang mengatakan robohkanlah bait Allah ini dalam 3 hari. Disitulah Yesus berkata dia akan mati. Dalam 3 hari baru dia akan bangkit. Nah, kita lanjut lagi dulu yang ini ya. Supaya saya jelaskan sama kamu. Oke ini ya. Oke jadi Tuhan yang kamu pakai cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat ini, malaikat perjanjian ini, tahu nggak? Yang memberitakan nanti kedatangan itu di dalam apa? Lukas 2. Nanti dia sampaikan di situ ini apa? Jangan kamu takut. Lukas 1 ayat 31. Jangan takut bahwa kau akan mengandung anakmu, beri nama dia Yesus. Lukas 1 ayat 31. Makanya Maria dalam Lukas 1 ayat 41, Yesus Maria berkatakan sungguh gembira hatiku gembira. Nah, makanya dalam Lukas 2 ayat 11 malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ya. Ingat kita baca dulu sih sebelum saya pindah. Saya belum pindah, jangan. Ini kita bicara 500 tahun dan 700 tahun dulu sebelum Yesus. Oke, sampai sini sudah paham? Belum. Perjanjian kamu yang kehendaki sesungguhnya ia datang firman Tuhan. Kamu mengerti perjanjian ini atau tidak? Perjanjian ini? Enggak mengerti? Belum mengerti Nggak ngerti ya. Kalau kau ingin bertanya nanti saya lari ke kitab Keluaran, domba Paskah. Terus saya masuk di Imamat bilangan. Iya. Cuma dari pusing sayanya. Udah kita biasain aja dulu ya. Ya, inilah Pak Bom. Saya nggak tahu kamu Pak Bom hebat karena menguasai Alkitab. Oke, sudah. Bom mana yang tadi? Balik ke yang tadi. Tunggu, yang mana yang ini? Yang ini? Bukan. Sudah sabar dulu. Iya, sudah sabar dulu. Ya, kita jelas, jangan nanti putus-putus nanti kau hilang, oke? Nah, otomatis ini kan harus Tuhan mempersiapkan jalan, harus ada nabi dulu kan? Betul nggak ini? Aku Tuhan menyuruh utusanku, nabi. Oke, ya? Oke. Kita buka dalam perjanjian baru. Yang dimaksud itu siapa? Nih, mau lihat Yahya sendiri bicara. Mau lihat mau lihat Yahya sendiri mengatakan. Mau lihat nggak? Utusannya ya berarti. Iya, Yahya bilang saya ini utusan. Mau lihat nggak? Iya. Tapi sama Pak Bom. Yahya menyebutkan dia utusan. Musa juga sama. Nabi Muhammad juga sama. Saya lihat di Bible Yesus juga sama mengaku sebagai utusan Allah. Bukan saya bicara Al-Quranmu. Ya, tadi saya buka di kitab Yesaya. Tidak, tadi kan saya buka di kitab Yesaya. Tuhan mempersiapkan, Nabi mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Iya, betul nggak? Kamu pegang kata-katamu dulu. Kalau kamu bisa ngomong setuju. Berarti harus ada Nabi dulu datang, baru Tuhan kan? Betul nggak? Iya. Iya, Yahya kan Nabi. Iya. Yahya pembaptis ini, Yohanes pembaptis, dia kan Nabi. Makanya dia datang. Ini tadi kan kau baca di kitab Yesaya. Nah, ini pernyataannya
pernyataannya Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 23. Kita baca. Nih. Nah ini Yohanes yang bicara nih. Jawabnya, akulah, berarti Yohanes, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dor! Yesaya, dia Nabi, dia mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus Kristus. Tuhan yang jadi manusia. Makanya, dengar dulu. Makanya Yesus pada waktu datang, Yohanes lihat. Ini kan ayat 23. Kita lihat ayat 29 ya. Kita lihat ya. Nih. Kau lihat ini. Nah, nih. Anu lihat ini. Nah, Yohanes menuju kepada Yohanes tahu Yesus itu Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Makanya dosa dunia itu di mana? Keluaran 12 ayat 21. Anak domba Paskah. Untuk itu kita Kristen melakukan namanya Paskah. Paskah di Keluaran 21 ayat 10 dan selanjutnya, setelah bangsa Israel keluar daripada dalam penjajahan Mesir itu, sebelum Mesir mereka keluar dari Mesir, pada waktu malam Firaun terakhir setelah menerima 10 tulah, disitulah anak domba Paskah disembelih, darahnya ditaruh di atas pintu. Firaun punya anak mati, Israel tidak. Untuk itu Firaun membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Disitulah Paskah, pembebasan perbudakan dari Mesir. Sedangkan kita orang Kristen, Yesus sebagai domba Paskah, pelepasan dari perbudakan dosa. Sesuai dalam mana? Kitab Keluaran 24 ayat yang ke-8, perjanjian kekal yang digenapi. Ini belajar sama Pak Bobo. Habis ini mau tanya tidak terserah kok. Jelas ya. Dor. Panjang banget. Dor. Oke, kita lihat keluarannya. Nah, Spanu jangan tanya lagi. Oke. Keluaran 24 ayat 8 tadi ya. Pertanyaan saya tadi mana? Jawabannya. Sudah, ini kan sudah ada kan. Tuhan jadi manusia kan. Kemudian Musa mengambil darah. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramnya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian. Ingat ya, darah perjanjian yang dikatakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kau lihat darah perjanjian ya, ini darah perjanjian ada ini kau lihat ini ya. Pak Bom. Ya. Lihat ya. Nih, lihat ini darah perjanjian ya nih, lihat ini Lalu ia mengambil roti, ini Paskah ini. Mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, yang tadi di Keluaran tadi, ya, Keluaran 24 ayat 8. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Jadi makan daging manusia gimana? Kanibal dong. Dengar dulu. Di dalam Lukas 22 ayat 38, Yesus memang secara tubuh mati. Bunyi naon kah? Bukan dari saya itu. Kalau yang punya masuk tidak dimut, saya kasih turun dulu di best. Nah, makanya Yesus itu kita bukan makan dagingnya. Yesus tidak. Dia mati, dia dikuburkan. Nah, jadi maksudnya itu kita memperingati Paskah. Makanya itu dilakukan oleh orang Kristen, kemudian oleh murid-murid Yesus pada waktu malam sesuai dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Lukas 22 ayat 16 sampai 20. 2 ayat kan? Nah, Pak Bobom tidak pernah bicara 1 ayat.
Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 8 ayat 17, 2-3 ayat perkara sah, dalam Ulangan 19 ayat 15, 2-3 perkara sah, 2 Korintus 13 ayat 1, 2 perkara, 3 perkara sah. Makanya Pak Bobo menjelaskan tidak pernah 1 ayat, lebih dari 2. Nah, makanya perjanjiannya inilah tubuhku, pada waktu perjanjian itu roti, tubuhku, darahku itu anggur. Makanya kita orang Kristen melakukan perjamuan, dan perjamuan yang dilakukan oleh murid Yesus bersama Yesus itu terakhir di dalam Matius tadi 26 ayat 26 sampai 28, Lukas 22 ayat 16 sampai 19 20, kemudian murid-murid Yesus juga lakukan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Sehingga dilakukan juga Paulus memberikan di gereja di Korintus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga selanjutnya. Oke? Makanya kita orang Kristen ada namanya perjamuan kudus. Tiap tahun kita lakukan, ada yang 4 kali, ada 5 kali, ada 2 kali, macam-macam. Oke? Nah, disitulah setiap tahun dilakukan perjamuan kudus. Kenapa sekarang kau tanya bilang, kenapa Yesus ditikam? Itu nubuatannya tadi. Yesus rasa tidak, Yesus kan tubuhnya sudah mati. Karena Yesus katakan, saya tanya anu sekarang, adakah Nabi bisa berkata, aku yang memberi dan aku yang mengambilnya kembali, nyawa? Ada nggak? Anu? Ya, Ada nggak? Ada nggak anu? tahu. Oh, Bom, gini. tahu. Iya, Bang Bom. Gini saya mau nanya, balik ke yang tadi. Kan Yesus mati itu, ya, mati 3 hari. Kalau yang mengurus alam semesta siapa? Kan Yesusnya mati, Tuhannya mati. Ini, kamu bisa bunuh Tuhan? Bisa bunuh Tuhan nggak? Iya kan, itu kan mati, Yesusnya mati. Yesus Tuhan bukan? Kan begini anu, Tuhannya nggak mati, tubuhnya mati. Ini anu ayatnya nih, saya kasih ayatnya ya. Udah tenang, saya pakai ayat kalau saya jawab. Udah, saya pakai ayat. Jangan jauh-jauh tuh pakai ayat. Lebih pusing. Pusing namanya kumaha, mana mah pusing sudah sendiri. Ya kan Yesus mati, Tuhan kan Yesus Tuhan. Mati. Terus yang mengurus alam semesta siapa? Kalau mati gitu mah. Anu, Iya. Anu. Apa? Kamu tahu nggak? Udah saya jelaskan tadi. Tahu nggak kamu Allahnya orang Kristen? Anu bacainnya anu. Allahnya orang. Anu bacainnya anu. Iya. Iya, bukan Baca. Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dari semua orang hidup. Pak Momom. Siapa? Yang bicara siapa nih? Yang bicara nih siapa? Siapa itu? Ya bukan Allah orang mati. Ya kalau Tuhan Allah semesta mati semua. Maksudnya begini anu gini, ini anu. Makanya Yesus katakan dalam Matius 19 ayat 16, tidak semua orang tidak dapat memahaminya. Karena hanya orang yang diberikan hikmat yang bisa memahaminya. Saya dalam 1 Korintus 2, yang anu ya ingatnya Pak Bobo menjelaskan masalah memahami harus 2 ayat. Dengar dulu. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-13 hingga yang ke-15. Bagi orang yang tidak dikarunia Roh Kudus, dia menganggap pemberitaan firman Tuhan ini adalah suatu kebodohan bagi dia. Sudah 2 ayat ya untuk penjelasan yang ini. Oke. Kenapa sampai Yesus kau bilang dia punya manusia? Tadi kan di hadapan manusia kan semua bagi Allah. Kalau depan manusia, oh Yesus waktu mati. Tapi bagi Yesus kan dia Tuhan. Di hadapan manusia semua dia lihat hidup. Nah sekarang saya tanya sama Anda. Apakah ada seorang nabi bisa berkata, aku yang memberikan nyawaku dan aku mengambilnya kembali? Ada enggak? Nggak tahu. Nabimu bisa berkata demikian enggak? Nabinya membusuk gitu. Pak Bom jangan berandai-andai, Pak Bom. Kalau saya tidak berandai. Bukan berandai. Tadi Pak Bom pakai ayat gimana? Iya, gini. Okay. Jangan berandai gitu. Gini, saya kan berpikir logis ya. Saya pikir nih sebenarnya. Saya kan ini Yesus kan Tuhan. Tuhan kan ditusuk mati gitu. Kalau Pak Bom?
Mic-nya Pak Pak, Bom, mic-nya kenapa Pak. gitu? Mic-nya, mic. Mic-nya Pak, mic-nya Pak Bom Bom. Begini anu. Sorry. Saya kan berpikir logis. Begini anu dengar. Pak Bom agak ngantuk gitu. Begini anu. Kalau Yesus masih hidup, pasti tulang kakinya dipatahkan. Berarti nubuatan semua batal. Kontradiksi. Betul ya? Nah, makanya karena dalam kitab Keluaran tadi Pak Bom jelaskan, dalam Mazmur tadi jelaskan bahwa tidak satu pun tulang dipatahkan, yang tetangga-tetangga dua ini dipatahkan. Karena mereka berdua belum mati, makanya dipatahkan. Sedangkan Yesus dipatahkan, tidak dipatahkan karena Yesus mati. Makanya mereka goyang-goyang, oh Yesus mati. Makanya mereka ambil tombak, nubuatan itu terjadi. Ya, ditikam. Nah, darahnya keluar dengan air. Karena di dalam kitab Yoel dan kitab Ulangan 27 ayat 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17, orang terkutuklah orang di kayu gantung di kayu salib. Makanya udara tidak langit tidak terima, bumi pun tidak terima, sesuai dalam Kejadian 3 ayat 17. Makanya kita semua ini dosanya ditanggung oleh Yesus di kayu salib, karena yang berdosa langit tidak terima, bumi tidak terima, karena bumi tanah sudah dikutuk. Karena Adam terbuat dari tanah dikutuk. Untuk itu kita sekarang manusia mencari uang setengah mati. Bom, berarti Harus kerja. Yesus orang terkutuk dong. Bukan Yesus. Ya, Anu benar, dengan itu. saya yang terkutuk. Yesus gak ada dosa. Kau tunjukkan sama saya satu ayat di Al-Quran maupun di... Dengar dulu. Kau tunjukkan satu ayat di saya, di Al-Quranmu maupun di Alkitab. Bukan yang kemana-mana ini. Gak mungkin. Saya tantang tuh. Saya akan stop dari dunia apologet. Kau tunjukkan satu ayat. Yesus berdosa di Alkitab dengan di Al-Quran. Iya. Anu berarti nggak kopi. Iya, sebentar saya bicara tuh. Bapak gini ya. Ini kan kata Bapak barusan. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Berarti Yesus terkutuk kan? Orang terkutuk kan? Bukan. Tujuh, kan? Dia menanggung dosa itu. Tuh, Yesus ada, kan kau baca dulu. Oke, sahabat saya. Ya udah. Saya sudah pernah jelaskan sama kau udah lari-lari lagi. Cuman Ya udah, oke, udah. Jangan kau pusing ya. Udah, tenang. Udah tenang aja. Bapak berarti Yesus orang terkutuk dong kalau gitu mah. Udah, nanti kau baca. Di sini nih. Karena semua orang, ini kan Yesus kata semua orang. Kau baca dulu. Kau baca baik-baik. Jangan baca satu ayat ikut ustadzmu yang lau-lau. Yang ustadz yang tukang bahasa kita. Kata Bapak barusan kan yang tergantung. Iya, saya kan ikut tahu. Ini mana? Coba baca dulu. Baca ya. Ya. Ya baca baik-baik ya. Kau kan pintar bahasa Indonesia. Ya, oke. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala hal yang terus dalam kitab hukum Taurat. Pak Bom, ini door. Door, Pak Bom, ini door. Baca itu, karena apa dari awal? Pak Bom, jadi ya. Karena apa? Karena semua orang Karena apa? Karena semua orang atau karena Yesus punya dosa. Apa lo? Diajar aja 100 tahun. Karena semua ini insinyur teknik baru. Kau lihat ini, karena semua orang di dunia ini yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk titik. Kau sarjana karena semua orang, dengar dulu. Kau baca firman Tuhan baik-baik. Karena semua orang, karena Adam berdosa dalam Roma 5 ayat 12. Karena satu orang berdosa, semuanya berdosa. Karena satu orang benar yaitu Yesus, maka semua orang dibenarkan. Yang percaya dia Yesus adalah Tuhan. Sesuai nubuatan dan penggenapannya. Nah saya tanya, kau baca baik-baik dulu. Saya tidak akan pindah kalau kau tidak mau baca baik-baik. Baca baik-baik. Kau kan insinyur kok arti. Baca. Silakan. Karena semua orang. Sabar, koma. Sabar, stop dulu. Koma. Gimana? Ini, ya koma. Iya. Oke, karena semua orang. Oke, ini untuk siapa? Untuk siapa ini? Untuk Yesus atau semua orang?
Karena untuk Yesus atau semua orang? Ayo, karena untuk Yesus atau semua orang? Kok tahu? Kau bahasa Indonesia kok gimana, Anu? Karena semua orang. Semua orang. Ya, yang Jangan hidup kau rubah-rubah tulisan, Anu. Ini untuk Iya, semua enggak. orang. karena semua orang, koma ya, Nah, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, Pak Bambang ini titik, sabar dulu, titik, sabar, stop dulu. Titik stop kan, titik kau kan sarjana. Nah, hukum Taurat itu ada Hukum Taurat itu ada 613 hukum Taurat, 248 perintah, 365 larangan. Paham nggak? Belum paham? Paham. Susah ya, belajar Alkitab susah ya. Bukan itu. Nah, makanya dengar dulu. Jadi hukum Taurat itu satu saja yang dilakukan salah, tetap semuanya dosa. Satu dari 613 itu. 248 perintah, larangan, 365. Jadi makanya di dalam kitab Keluaran itu dari 1 hukum Taurat 1 sampai 10 itu ada dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Sekarang Anu saja tidak kuduskan hari Sabat. Gini Pak Bambang, itu kan yang tidak Anu kan tidak melakukan hukum Sabat. Saya tanya Anu sembahyang hari apa? Pak Bambang. Anu sembahyang hari apa? Aduh. Anu sembahyang hari apa? Tiap hari, Hah? 5 waktu tiap hari. Ya, yang dikuduskan untuk nabimu sembahyang hari apa? Ya tiap hari. Yang wajib. Tidak hari Jumat. 5 kali. Bukan hari Jumat Jangan sembahyang. ngibul. Termasuk hari Jangan Jumat. ngibul. Hari Jumat, oh? Iya, Bukan, bilang hari sholat Jumat tiap hari, aja. Pak. Kenapa kalian ini bukan Enggak. tipu-tipu, Kak? Bilang hari Bukan. Jumat. Iya, sholatnya tiap hari 5 waktu kan? Tidak ada. Coba kau tunjukkan di Al-Quran. Ada disuruh 5 waktu. Mana? Sholat 5 waktu. Tidak ada Hari toh. Jumat. Ya sudah hari Jumat. Tidak ada hari Jumat. Anu. Orang Yahudi, orang Kristen mengikuti hukum Taurat. Hari yang dikuduskan dalam Keluaran 12 ayat yang ke-6. Sebentar dulu. Kalau 12 ayat 6 itu hari pertama. Hari pertama dan hari ke-7 itu hari kudus. Iya. Oke. Nah, jadi kita sembahyang itu hari pertama dan hari ke-7, bukan hari Sabtu atau hari Minggu, tidak. Gregorian itu yang dibilang Sabtu dan Minggu. Kalau Israel hari pertama atau hari ke-7. Itu. Iya. Nah, jadi begini ya, dengar ya. Jadi kalian kan tidak mengikuti, makanya hukum Taurat itu lihat. Baca baik-baik ya. Yesus menanggung semua orang, jadi dosa kita nih. Karena semua orang, yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah, kita semua orang Yahudi, kita semua. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. Ini kalau dari LAI, LAI mereka bikin di ulangan ini, ya, di ulangan ini, ya, ulangan 27, 26, ya. Tapi kalau Pak Bombom ambil berbeda, ya. Pak Bombom ambil dari ayat yang ke-23. Hebat Pak Bombom. Pak Bombom, boleh saya beri ada nih, sebentar dulu, Pak Bombom ada 23, nih. Terkutuklah orang yang tidur, 23, ini ada 23, nih. 23, 24 ini, ya, ulangan, bukan ulangan 27. Kalau Pak Bombom ambil bukan ulangan 27, ya. Pak Bombom ambil, bentar. 21 ayat 23. Nih, kau lihat ya. Pak Bombom ambil tidak ikut LAI, tidak. Perhatikan ini. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Iya, kau dengar dulu. Terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah. Perhatikan, tanah. Ini masuk dalam kitab Kejadian lagi. Yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi begini yang dikatakan dalam kitab Taurat, dalam ulangan 21 ayat 23 ini yang dimaksudkan adalah semua orang, bukan oknum. Jadi yang terkutuk di kayu salib itu Yesus mewakili
saya, Pak Lidara, Pak Timothy, dan orang banyak yang pengikut Kristus, itulah kita punya dosa semua ditanggung di kayu salib, yang mana Yesus sebagai manusia, tubuh manusianya itu yang mewakili kita. Seluruh umat manusia yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Begitu bukan Amin. dia yang berdosa, dia yang menanggung dosa kita. Iya. Kalau kau bilang Yesus berdosa, di mana ayatnya Yesus berdosa? Kau mau ayat lagi dalam kitab Yosua? Bom mau saya buktikan Yesus berdosa. Cuma Pak Bom, percuma. Gak apa-apa, Ya, ini nggak untuk tahu pelajaran yang di rumah. Bapak mau Gak apa-apa untuk yang di rumah, gini. Pak. Bapak biar saya biar saya membahas dong ayat yang tadi. Yang saya tangkap ini Pak Bom ya. Orang Kau bahas, terkutuklah orang kau yang bahas, kau mau ya, tahu dari mana? bukan Sekarang tadi baca, begini, dengan saya. kau tolong tanya, sekarang begini, kau tolong catat situ. Kau tolong catat, kau tolong tanya sama profesor macam-macam ahli, kau tanya sampai orang sudah mati di gunung pasir sana, kau tanya mereka, kau tanya sama Tuhanmu yang kau sembah di sana, kau tanya semua. Bukan. Saya akan 3 hari, dengar, saya 3 hari ini saya akan stop jadi YouTuber, saya tidak akan bahas kalian, saya tidak akan ya. saya tidak, no, kau biar kasawan setribun, meskipun saya hidup makan pas-pasan, saya tidak akan pernah mau ini. Kau dia ya, kau jawab pertanyaan saya tanya kau dulu, Nabi Nuh sebelum air bah, di Al-Quran, berapa hari baru air bah? Nggak tahu, Pak Bobo kan. Kok nanya ke saya ah? Ya, Saya di nanya Al-Quran, gini, saya tidak mau tanya Alkitab, Al-Quran, kan saya sudah jawab banyak. Yang kitab nggak lengkap itu. Saya kan nggak tahu juga Pak Bobo. Ini aja Pak Bobo, Nah. topik lah, jangan kemana-mana. Oke, tidak. Kalian kan mau supaya saya nggak jadi ini toh yang ajar kalian. Makanya saya ingatkan sama kalian. Ya. Kalau ada kalian mau nentang saya tidak mau bicara tentang satu ayat saja. Pak Bobo, Minimal di otak kalian, ingat ya, di minimal otak kalian minimal saya kasih saja ya 100 ayat saja lah. Hebat. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tadi saya bicarakan non stop. Ya. Ya toh saya tidak bilang tarik dulu Ya. ya, sabar tarik. Tidak. Pak Bom. Saya berbicara itu 1-2 ayat. Pak Bobo biar saya Lurus. bicara dong sebentar, Pak Bobo. Boleh? Iya, tapi kau sudah mengerti kan tidak tadi masalah terkutuk. Ngerti. Ya udah, Ngerti. kau bicara. Nah, kau Gini, bicara. Yo. Sebentar. Sebenarnya saya nggak. Sudah kau bicara. Kutuk kan Pak Bobo yang buka itu kan. Yang saya tanya tadi Tuh, ini. ada kue lagi. Mana kue ini? Sebentar, aduh gimana sih? Pak Tuh, Bobo makan biskuit. udah jelas Makan kan. biskuit aja lah. Yesus orang terkutuk kan jelas udah clear kan. Peri-peri. Bukan Yesus. Aduh, berarti kamu belum jelas. Aduh. Orang yang Parah sekali ini kan orang terkutuk. Udah itu clear lah, udah satu lah. Bukan, mana mah beleguk sih. Mana mah ayat jelas itu. beleguk. Ah, Coba, berarti Yesus itu semua dah. Ini. sebentar. Udah. Sabar. Yesus itu semua ya? Sebentar tanya, yang terkutuk ini semua atau Yesus? Coba. Mana ayatnya Yesus terkutuk di ini Alkitab? Mana? Ini Pak Bom, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Yesus kan tergantung di kayu salib, dia terkutuk dong. Iya, kau baca ini yang tergantung ini yang tergantung ini nih. Baca dulu dari atas, baca. Nah, karena jadi gini Pak Bom, ini ayat ini ya saya lihat ya. Jadi yang tidak menjalankan hukum Taurat akan terkutuk gitu. Kalau kau melawan begini, bagaimana kalau saya bertanya kau satu ayat di Al-Quran saja? Bukan ini Penggugat, tolong kasih ayat yang itu kah? Yang di zaman Nabi Musa dan nabi-nabi yang mati. Penggugat. Iya. Kasih dulu, saya mau tanya Anu dan muslim-muslim. Bukan ini ayatnya, saya ingin bahas ayat ini gitu. Ini kan yang orang yang bilangnya takut ditanya lu. Tadi ngoceh dulu ah. Tidak. Ngoceh dulu. Sebentar. Udah penggugat, siapkan penggugat. Ayat jelas, jangan hilangkan ya. Jelas bagaimana? Kamu tahu bahasa Indonesia, kamu katanya insinyur nih. Karena apa? Ada tanda koma, stop di situ dulu. Prophet chat, Pak. Yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat tuh berada di bawah kutuk gimana? Berarti Nabi Musa juga kan hukum Taurat terkutuk juga dong. Orang Yahudi terkutuk dong di bawah hukum Taurat. Pak Bomo, gimana ini? Nabi Musa tidak sejaman dengan ini. Aduh. Ini kan hukum Taurat. Ini kan ngomongkan hukum Taurat nih. Iya, kamu nggak ngerti udah. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Bukan nggak ngerti, Nah, ya. Gimana ah? Udah sekeliran saya. Saya mau lihat kamu punya pemahaman ini loh. Saya mau tanya. Tadi bicara Nabi Musa toh? Ya mantap. Coba baca ini. Silakan baca Anu. Gak usah baca ini saja. Oke? Anu ini Al-Quran Anu. Anu. Paling nggak bisa baca dia.
Oke, Anu baca yang ini, silakan Anu. Anu baca Anu. Anu silakan. Baca Anu. Terus ke bawah. Anu baca. Aduh, jangan itu nggak kelihatan dong. Ya udah, Anu baca. Baca, silakan. Kamu tidak tahan hanya makan dengan satu makan makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan di bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka kembali mendapat keburukan. Ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya benar ini. Oke, saya mau tanya. Oke, saja. Ini membunuh siapa? Dulu para nabi banyak dibunuh tuh. Iya, para nabi di zaman apa? Di zaman Musa kan? Ya sebelumnya Musa kan ini ngomongkan. Bukan, ini berarti tentang para nabi dibunuh. Ini baca dari atas, pergilah ke sebuah kota. Masa firman Tuhanmu saja kau tidak bisa mengerti, saya saja mengerti kok. Nih, pergilah sebuah kota, nih, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka kembali mendapat. Ini loh, mereka kembali mendapat kemurkaan nih. Murka Allah dari Allah, betul nggak? Dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, betul nggak? Betul nggak? Berarti di zaman Musa, betul nggak? Di zaman Musa, zaman Musa, gimana sih? Torah emang dari Allah. Ya zaman Musa, Torah zaman Musa. Nah, membunuh ini orang-orang ini karena tidak percaya kepada Musa, mereka membunuh para nabi, betul nggak? Betul nggak? Membunuh para nabi. Siapa nabinya? Pertanyaan saya, nabi siapa yang dibunuh? Tanya ke Kainama aja. Bukan. Pak Bom sudah belajar Al-Quran deh. Pak Bom jangan kemana-mana, udah itu malah. Ya udah saya tanya dulu, bagaimana kitabmu saja kau nggak ngerti, mau tanya orang lain? Bukan gini, saya meragukan ketuhanan Yesus. Hitam manis, hitam manis. Nabi Nuh, zamannya Nabi Musa, Nabi siapa yang dibunuh? Pak Bom banyak nabi-nabi itu ribuan, cuman banyak yang dibunuh. Iyo Nabi siapa cuman yang dijelaskan? Ya nggak dijelaskan. Zaman Nabi Musa, Nabi siapa? Kalau nggak dijelaskan berarti nggak ada. Nabi siapa? Ada bukti. Baca Kitabmu nggak punya bukti. Ini tuh bahasa, Nabi siapa yang dibunuh zaman Musa? Musa tidak ada nabi lagi. Musa itu tidak pernah disebut nabi. Musa adalah Allah bagi Harun dalam Keluaran 7 ayat 1. Harun ya nabi, kalau Musa bukan nabi. Iya. Pak Bom, saya terus terang dari saya pelajari ya. Aduh. Yesus bukan Tuhan. Sampai WA lagi. Kalau Yesus nabi ya jelas ada banyak ayatnya. Ya di mana? Logis. Udah gitu. udah cukup lalu cukup nunjukin kegilaan lu di sini udah cukup. Bukan cuma ini aku nggak udah cukup lagi lalu. Paham gitu. Kapan lu mau sembuhnya Penggugat kasih ayat lagi. Bukan ayat. Kita pulang dulu bingung. Ini teman-teman. Ini coba kau baca dulu Anu baca baca menurutmu kira-kira nih siapa yang nabi? Nih. Saya kasih tunjuk Alkitab nanti ya. Nih, sudah baca nggak ini? Membunuh para nabi nih. Kira-kira nabi ini nabi siapa dibunuh nih? Ya. Tahu. Kan belajar tahu. Gini, Pak Bob. Kan ya nabi siapa yang dibunuh tuh? Ya menurut saya ya. Nabi itu banyak ribuan, Pak Bob. Zaman Nabi Musa. Iya, banyak. Iya, nabi siapa? Nabi tukang beol, tukang mencret. Cuman kita tampilkan lagi, Pak. Dikasih tahu. Lagi. Ini sekarang nih.
Ya. Iya, iya. Nah, coba baca. Membunuh para nabi tanpa hak dalam kurung alasan yang benar. Berarti nabi boleh dibunuh kalau alasannya benar. Tuh. Ayo jawab. Ini kok Ayo jawab. melintir-melintir kayak gitu. Enggak. Tuh ini kok Udah. Ini tertulis kok. Ini kok ini alasan yang benar nih. Tuh. Tanpa hak. Berarti Tanpa boleh hak. dibunuh. Nih, alasan benar. Berarti nabi boleh dibunuh. Pertanyaan banyak sekali di sini. Banyak pertanyaan di kitabmu. Bukan masalah itu. Saya Seandainya kau mau berpikir. Bukan Tuhan. Kalau saya lihat di Bible bukan Tuhan. Nih. Justru Bom, malah jangan kemana-mana, Mbak. kenapa Tuhanmu tidak pernah bisa ketemu nabimu? Bom. Kenapa harus pakai perantara, pakai calo? Bom. Kalau Maha Kuasa bisa langsung ketemu dong. Itu juga Apa? masalah Yesus itu Tuhan yang biasa ngerti. Jawab Jadi, mana? Jawab dulu kitabmu. Saya kan sudah jelaskan Alkitab panjang lebar. jangan ke saya, saya bukan ahli Al-Quran. Saya nggak tahu, takut salah. Itu ahli tafsir tuh. Ke Kamu kalau biasa tafsir. Oke, kita lari ke tafsir. Coba kita lari ke tafsir ya. Coba kita lari ke tafsir. bentar Pak Bom. Buktikan ke kalau saya, kamu Yesus Tuhan. Di Alkitab tafsir itu ya. yang jawab bahwa Yesus Iya, itu di Tuhan. Anu. Sebentar, lihat ini Anu. Ya. Play, copy, tafsir. Oke, tafsir ya. Tafsir ya. Nih. Ya. Oke, tafsir. Oke, masuk. Tafsir ya. Oke. Anu baca. Baca, banyak Ini kan Al-Quranmu, kau baca lah. Baca. Banyak bawa udah saya mah ini pengen membuktikan Oke. Tuhan Yesus Oke. Udah, kau bagaimana mau kau tanya Yesus sedangkan kitabmu saya tanya ini. Nih. Bukan, saya mah Baca nih. Baca gini. Silakan kau baca. Baca. Membunuh para nabi tanpa hak. Tentang ketuhanan Yesus. Bukan mau ngebahas Al-Quran, saya mau. Baca Anu. Alasan yang benar. Membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Pertanyaan saya, Anu, nabi siapa yang dibunuh? Apa alasannya Tanya boleh kayak dibunuh? nama. Tuh, Atas tahu kalian semua di rumah ya, Musa bukan nabi. Musa adalah Allah bagi Firaun. Masa Musa Allah? Musa adalah Allah bagi Firaun. Harun adalah nabi bagi Musa. Mau lihat dalilnya? Bingung ya, Pak. Mau lihat? Enging, satu tempat satu puterin suara. Enging, ding. Anu baca ya. Anu baca, Pak Bobo. Udah itu ada tuh. Tuh ada tuh. Baca. Berfirmanlah, Anu baca. Berfirmanlah Tuhan kepadamu Musa. Lihat, tanda kutip 2, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Musa bukan nabi, Harun yang nabi. Oh jadi, Nabi Musa bukan Nabi Musa berarti ya? Bukan. Gimana? Musa saja. Moses. Tidak ada tulisan nabi. Alkitab tidak ada tulis nabi. Harun yang nabi. Banyak sekali Tuhan Pak Bom nih. Ada 3 sekarang. Gimana tuh nabinya siapa? Itu orang Yahudi. Yuni, kau diam. Kau belum dikasih naik bicara. Pak Bom udah sudah 1 jam dengar. Ada dan dikasih tahu. Kau tidak ada ilmu. Kau baca Al-Quran saja kau tidak bisa mu. Pak Bom. Pak Bom tuh. Nanti Tuhannya berapa banyak Pak Bom. Yang ini satu aja deh, suruh tanya dia deh. Oke, kau jawab dulu. Kau jawab Yuni. Kau jawab dulu nih. Ini Al-Quran bukan saya. Ngantuk nih Pak Bom. Ya, kau tanya dulu. Kau jawab dulu. Udah kita ngantuk lu. Ya, saya tidak ngantuk nih. Saya sudah bacain, saya tidak ngantuk. Silakan jawab. Nabi siapa itu? Nabi di zaman Musa, nabi siapa yang dibunuh itu? Pak Bom, udah tutup lampu dah. Nabi siapa yang dibunuh? Nabi siapa yang dibunuh? Tuh ada tanda hijau itu.
Iya dulu kan nabi itu banyak Pak Bombom, Iya, banyak. zaman Nabi Musa, Nabi siapa yang dibunuh? Dibilang tadi udah dijawab banyak nabi. Ya, Kan nggak siapa? disebut Nabi nabi. siapa? Gini, Aduh. Bentar, Pak. Pak Bom. Pak Bentar, Bombom kan begitu. ngomong dikit. Kalau dijawab itu ngotot-ngotot Pak Iya, Bombom. Nabi siapa? Nabi siapa namanya? Nabi Suhaib kah? Nabi Yuni kah? Nabi Ma'run kah? Nabi Samsudin kah? Nabi Pak Farudin kah? Bombom. Ya, Nabi yang boleh siapa? jawab. Ya, yang boleh Iya, jawab Nabi nggak? siapa? Nabi siapa? Nabi Arab? Nabi Onta? Kayu Pak Bombom nanya, Yun jawab, jangan ngotot-ngotot gitu Iya, sebut dong. Nabi. Jawab benar nabinya, Nabi Nggak tahu siapa? namanya. Ngakunya Iya, nabi, karena tapi di nggak tahu situ nama tidak nabinya. disebut nama. Nah, apa Kita itu? nggak boleh ngambil asumsi sendiri Pak Bombom. Kalau di Ya, situ ada pokoknya sebut nggak Berarti nama. Tuhanmu nyontek kitab Taurat. Musa itu orang apa? Arab atau orang Israel? Mana ada Tuhan kami nyontek-nyontek Pak Bombom. Ya, saya tanya, Musa itu orang apa? Musa itu orang apa? Musa orang apa? Mana ada Tuhan nyontek-nyontek, namanya Tuhan. Mana Iya, bisa Musa orang apa? Musa orang apa? Musa orang apa Pak Bombom? Ih, saya tanya kau. Di Al-Quran lu Musa Tanya orang apa? Allahmu. Tanya Allahmu. Musa orang apa? Yang di Al-Quran itu Musa orang apa? Orang apa? Ya, jawab aja Pak Bombom. Musa orang apa Pak Bombom? Ini mah lidah buaya. Mau Ya ditanya. mana Buaya ada nih, Tuhan Makanya nyontek-nyontek, diam. Pak Bombom. Gimana sih Pak Bombom? Diam. Keluarin aja. Diam. Diam dulu kalau tidak tahu. Ayo silakan Tuhan Pak Bombom ada berapa Pak Bombom? Tuhan Musa, Nah, urusannya kalau aja jawab ini dulu. Lu beresin dulu. Aja. Tuhan Dik aja. Roh Kudus. Kan faedah. Itu Ya, lu- Tuhan untuk Firaun. Firaun itu Raja Mesir. Bukan Tuhannya saya, PA. Lah tuh kalau Pak Bombom mengatakan Musa juga Tuhan, Iya, Tuhan untuk Firaun. Firaun. Makanya saya tanya, Al-Quranmu mengatakan bahwa nabi-nabi dibunuh zaman Musa. Nabi siapa yang saya ingin tanya? Karena Pak Musa Bombom. itu bukan orang Arab. Kenapa Tuhanmu tidak bisa menjelaskan tentang orang Arab? Sudah kopi-kopi dari kitab Taurat, salah lagi. Salah lagi. Masa Pak Bombom Tuhan tuh dibagi orang sini, orang sini, orang sini. Emang Tuhan itu ada berapa banyak Pak Enggak, Pak. Bombom? Dia taunya cuma Masa ngangkat. Tuhan dikasih ngangkat- sama Fir'aun, Tuhan dikasih ngangkat sama sarung taunya, si Pak. itu. Cuma itu. Udah percuma, Pak Bombom. Tuhan tuh yang satu aja lah Pak Habis Bombom. Kalau kau mulutmu tidak diam, saya kasih turun nanti ya. Kalau mulutmu tidak bisa diam, kau jawab dulu itu. Kalau kau nggak jawab, saya kasih turun nanti. Pak Bombom suka Jawab. turun-turun. Nabi Musa orang apa? Di sini tempat dialog, bukan ibu rumah tangga yang cuma tahu goreng-goreng ikan, masak tempe aja. Kau bisa masak spaghetti kan tidak? Kalau kau bisa masak spaghetti, baru masuk sini. Kau bisa Itu masak. saya bisa, Pak. Emang ini Jo masak mau masak? Iya, sekarang giliran masak. Kau bisa masak. Kau bisa masak rendang nggak? Bisa masak rendang nggak? Paling Ya taunya bisa Pak Renko. Oke, sebentar. Pak Bobo bisa masak rendang. Bumbunya apa saja? Ayo, sebut satu. Masak rendang. Bukan semur ya. Ayo. Sama Pak Bobo. Pak Bobo juga tukang makan, tahu masak. Ayo, masak rendang. Ayo. Daging Iya, sapi 1 kilo, kelapanya berapa? Daging sapi 1 kilo, kelapanya berapa? Ayo, yang enak. Masak rendang. Kilo. Iya. Eh? Ada jahenya, ada bawang putih, Sabar. Sabar. Ini kita bilang masakan rendang asli. Oke, silakan. Daging sapi 1 kilo, kelapa berapa buah? 4, Pak. Yang asli apa, Bombom? Jangan kasih Yuni yang jawab. Aduh, ini laki-laki juga nih, semua paling kata-kata juga. Yuni, kelapa berapa? Ya, kelapa 2 biji. Salah, kasihan dulu. Ya terus, lanjut. Jahenya berapa siung? Bawang merah dulu, bawang merah. Bawang merah berapa siung? Bawang merahnya 1 kilo ya, Pak Bombom. 1 kilo itu paling-palingnya 10 biji bawang merahnya. Jangan banyak-banyak. Ya sudah, nggak apa-apa. Beda-beda tipis, nggak apa-apa. Ya sudah, enggak. Sebenarnya 8, tapi 10 ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Bawang putih berapa? Sudah, bawang putih berapa? Bawang putih berapa? 5 siung aja cukup, jangan banyak-banyak. Ayo, berarti termasak 4 siung. Ayo, lanjut lagi. Ya udah, lanjut. Apa lagi? Aduh, Pakai bumbu apa jahe. lagi? Hah? Jahe ya,
Kalau Jahe kalau berapa? rendang itu banyak-banyakan sedikit. Satu jari lah, satu jari telunjuk. Sudah salah. Lanjut lagi, apa lagi dipakai? Salah. Pakai apa lagi? Pak Bobom ini punya tetangga warung Minang. Pak Bobom tukang masak dari kecil. Pak Bobom kamu karena tukang makan di sebelah, dibantu suruh makan. Jadi Pak Bobom tuh kalau rendang selesai masak, Pak Bobom nonton, pulangnya Pak Bobom bawa rendang. Makanya Pak Bobom kuat makan. Terus, bumbunya apa lagi? Unyet. Nah, terus apa lagi? Ketumbar sedikit aja, jangan banyak-banyak. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya udah itu nanti tambah serai, tambah. Ya udah gitu banyak-banyak. Marica. Marica. Yang perlu, ya apa lagi? Yang perlu itu apa? Yang paling perlu itu apa? Ayo. Ya cabe lah Pak Bombom, biarnya pedes-pedes sedikit. Cabai apa? Cabai apa? Cabai apa? Kalau yang Cabai asli rawit? itu sebetulnya nggak boleh cabai. Kalau yang betul-betul asli dia nggak boleh cabai rawit Pak Bombom. Yang betul-betul asli kalau dari Minang itu dari cabai apa? Cabai merah keriting Pak Bombom. Ah iya, cabai besar. Terus apa lagi? Cabai besarnya berapa? Cabai merah keritingnya Cabai merah berapa keriting ini? itu Pak Bombom nggak boleh cabai besar. Cabai besar Ayo, ini adu ilmu. Ayo, ada Ya. ilmu. Di sini kau mau tanya Al-Quran, kau tidak tahu. Apalagi kau suka tanya-tanya Alkitab. Jadi kita aja kau tanya masak-masak saja. Ya, Oke, ya, lanjut, apa lagi? apalagi? Cabainya harus Apa lagi? direndam air panas enggak? Ayo. Enggak, kalau cabai Masak. dengar Udah. dulu. Kamu. Mana Oke, ada? sudah, nggak usah. Masa Ini mana? belum Kalau Ini belum Kalau ditanya. cabai- Ini belum ditanya apa? Belum ditanya cara masaknya. Terus bumbu apa lagi? Ada? Apa lagi? nggak dengar dulu gue Pak Bombom tadi kan ditanya cabai merah. Kalau cabai merahnya yang Dia- apa yang dia ngecek kering? Google, Pak Bombom. Kalau yang kering baru dikasih minyak air panas. Kalau cabai merahnya yang masih basah, yang seger nggak kasih air panas. Oke, saya mau tanya Yuni, pakai asam kandis enggak? Iya, kalau yang aslinya Tahu mah asam asam kandis? kandis. Tahu. Asam kandis, Asam tahu. yang dibelah-belah itu kan, asam Warnanya kandis apa? asam belubur gitu Warnanya loh. apa? Pak. Pak Bombom sama saya suka Apa masak, soalnya tukang itu makan. kayak asam. Pokoknya kalau orangnya 7XL itu tukang makan, dia tahu masak. Terus apa lagi Yuni? Bumbunya banyak. Ya udah dia Pak bumbunya banyak amat. Ya. Cara masaknya dia Pak Bombom cara Nggak pakai masaknya. lengkuas, Kak. Baru lengkuas tidak pakai. Lengkuas kau lupa. Sering. Ya, kasihan. Pak Bombom itu kan dari bilang udah mau mateng, nanti kasih lengkuas mah digeprek-geprek aja. Kau udah sebut lengkuas nggak tidak? Kau udah sebut lengkuas nggak? Enggak sebut. Belum tadi. Oke, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Masih banyak, masih banyak. Masih banyak, masih banyak. Sang-sang. Mana ada masih banyak. Nanti terakhirnya tuh kasih serai sama daun limau. Jintan. Hitam, ayo. Yeay, katanya tahu masak. Nih. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Itu cara Hah? memasak dulu ke Pak Bombom. Apa cara lagi? memasak. Apa lagi? Apa lagi? Ya udah kayak banyak amat sih. Kau tidak tahu masak, kau diam saja. Pak Tidak tahu Bombom. masak. Masa Pak kalau Bombom. ngomong kalah? Masak air. Iya nih semua aku tahu Pak Bombom itu Sudah, makanya. kau bilang lagi pakai kabel kawat, sudah kawat kabel. Apa lupa ngomong masa disayang mertua Pak Bombom. Pak Bombom Pakai ini gimana? daun. Pakai daun salam, daun jeruk. Pakai tomat enggak Kacang. Yuni? Kan tadi udah Ya. bilang daun limau udah jeruk. Pakai tomat. Apa lagi? Apa lagi ayo? Kau tipu Oh, saya kau tuh. apalagi? Apa lagi? Masih banyak. Bumbu rendang tuh banyak, bukan sedikit. Apa bumbu suka masak? Ya, sudah. Orang apa namanya daging sekilo doang. Mau ngapain banyak Pak Bombom. Yuni dikasih tomat enggak? Ayo. Ya nanti kalau udah mau matang, tapi kalau Ya, Yun mah Dikasih tomat. Aduh, Yuni. Ani. Yudi tidak tahu masak. Oh bikin apa? Aduh bikin video pendek menggugat. Yudi. Iya.
Yuni ditantang Bombong masak, Yuni bilang rendang pakai tomat. Dan orang minta maaf, orang Minang minta maaf. Ini Yuni ajar salah nih. Pakai tomat. Apa, Bang? Emangnya saus babi, emangnya bikin saus babi. Yuni berarti Emang kalau pakai murtad. babi. Yuni cocok murtad bikin babi saus pakai tomat. Jadi Yuni ini asal terocos aja. Yuni rendang pakai tomat. Aneh-aneh aja lu. دورت كتير على شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بإيدي أنا عارفك ده أنا خلقك أنا حاسس بيك وجيت عشانك يا حبيب مت بدالك على الصليب وهبتك حياة واديتك نجاة كل ذنوبك مغفورة لك وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح عينيا نور طريقي غير حياتي انا اللي كنت بعيد ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت حياتي تبقى ليك اليوم تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك هو ده إلهي الأبدي تعالى وسلم حياتك قدامه ده هو إلهك وحاسس بحالك هيدي لك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم تشهد عن يسوع وهو المليك هو ده إلهي الأبدي Mari kita berapologet. Penyesakan akan kami bongkar saat ini juga di Solat Bentuk Apologet. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan hidup dan kebenaran, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Bersama Pak Bombong dan kawan-kawan. Solata B2 Apologet. Dukung terus channel Solata B2 Apologet dengan cara like, share, dan subscribe. Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Jangan lupa dengan cara like, share, dan subscribe Solata B2 Apologet. Solata B2 Apologet. Dukung terus.